Halo, selamat malam. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah aku ingin membuka sebuah tabir bagaimana keadaan dia sebenarnya padamu. Bagaimana keadaan dia dan yang sebenarnya padamu. Itu maksudku ya. Sorry. Iklan. Oke. Kita pertama punya kartu addiction ya teman-teman. Kartu addiction ini menunjukkan bahwa hubungan kamu dengan dia ini tuh sangatlah lekat, bahkan sampai mengaffecting atau menginfluence kehidupan kamu atau kehidupan dia. Oh teman-teman, ini mungkin, maaf ya, ada kondisi kalian sudah menikah, ataukah mungkin ada hubungan cinta segitiga, atau bisa jadi kamu terkoneksi dengan seseorang yang sudah ada ikatan. Oke. Kalau aku lihat, mungkin energinya kayak kamu ini sudah cukup menarik lah. Maksudnya kamu merasa kamu sudah cukup menarik, tapi kenapa sih kok kayaknya chemistry di antara kalian itu gitu-gitu aja. Saat ini mungkin dia adalah orang yang kau percaya, orang yang kau apa ya, yang kau sayang, atau orang yang memberikan kamu rasa aman, sehingga di sini aku melihatnya kamu tuh banyak memberikan effort ya sama orang ini. Ya, kondisinya seperti itu. Kita lihat untuk keadaan dia sebenarnya bagaimana. Keadaan dia sebenarnya bagaimana. Wow, ada kartu Nine of Wands. Aku melihat ada seseorang di sini yang sepertinya lagi banyak menutup diri, teman-teman. Ya, energinya lagi pasif. Mungkin pertemuan-pertemuan di antara kalian itu sudah semakin jarang. Komunikasinya pun sudah agak sedikit kadang menggantung atau bahkan slow respon. Seven of Swords dan ada kartu Page of Pentacles. Aku tuh kayak melihatnya gimana ya? Dia itu kadang seenaknya datang atau pergi. Ya, karena aku kayak ngelihatnya gini, belakangan hidupnya dia tuh nggak banyak bebas, karena mungkin ada tanggung jawab yang dia harus selesaikan, atau dia ada lagi mengemban sebuah tanggung jawab yang sedang berjalan. Seperti itu. Kalau misalnya dia sudah punya keluarga, ya dia ke keluarganya. Kalau misalnya dia belum menikah tapi dia masih punya keluarga inti kayak papa, mama, mungkin itu bisa mengaffecting. Ya, jadi fokusnya adalah ke keluarga, ke masa depan, ke finansial. Terus dia tuh kayak lagi fokus ke sana gitu. Kita lihat kondisi mentalnya tuh. Kalau dia pria atau wanita, dia adalah kategori orang yang lagi bingung. Orang yang bingung tuh kayak apa? Orang yang nggak bisa bergerak. Even dia mau bergerak, yang jadi masalah utamanya adalah masalah kehidupan, teman-teman. Ini nggak cuma bicara jangka pendek ya, tapi bicara beban-beban yang setiap hari dia lakukan, dan dia merasa beban dia tuh besar sekali, besar dan lama selesainya. Ada kartu Knight of Wands, ada kartu The Star. Kalau dibilang apakah di balik sikap cueknya dia ingat kamu, masih teman-teman, masih memikirkan ya, masih memikirkan, masih diam-diam juga merenungi, masih diam-diam juga ngepikirin gimana sih sebetulnya kedepannya ini mau bagaimana, kayak gitu ya. Lalu teman-teman, kita akan lihat energi dari koneksi ini, koneksi kamu sama dia. Kita lihat kartu tengahnya ya. Oke, teman-teman, ini kalau aku lihat kartu tengahnya memang seperti energi yang pengen sendiri.
Jadi aku bisa bilang komunikasi antara kau dan dia sepertinya memang menggantung. Dalam arti hubungan kamu sama dia memang masih ada, masih nyata, dan dia pun juga belum mau lepas dari hubungan ini. Hanya sekarang fokusnya dia sudah berpindah gitu loh. Kartu Knight of Cups dan ada kartu Ten of Pentacles, dia tuh kayak berpikir, aku nggak bisa banyak fokus ke kamu dikarenakan aku di sini pengen membuat sebuah perubahan. Dalam arti membuat sebuah perubahan tuh kayak gimana, aku nggak mau hidup kita nih kayak gini-gini aja gitu. Aku nggak mau hidupku tuh kayak gini-gini aja. Aku sekarang lagi fokus sama diriku sendiri. Dengan kata lain seperti itu, aku fokus dengan diriku sendiri. Itu yang dia bilang ya. Terus teman-teman, yang aku bisa kasih tahu ke kalian adalah sebetulnya bagaimana sih perasaan dia ke kamu. Kita lihat ya, hidden truth-nya apa. Perasaan dia ke kamu tuh seperti apa. Kalau aku bilang dia tuh masih ingat kamu, aku merasakan energinya masih sangat susah untuk melupakan dirimu. Hanya dia ini semacam kayak tahu bahwa selama ini mungkin dia pernah memberikan harapan atau apapun itu. Ya harapan itu tuh diharapkan jadi kenyataan ya. Dia seneng loh membaca chat, membaca percakapan di antara kalian. Malah dalam kondisi seperti ini, dia tuh sudah menyadari mungkin kamu tuh sempet atau memang ada kepikiran bahwa kamu tuh meninggalkan dia ya. Tapi perlu diketahui lah ya, perlu diketahui bahwa hidupnya dia tuh sekarang lagi gak baik-baik aja. Tuh teman-teman, mungkin ada masalah finansial atau keuangan, tanggung jawab yang berat yang tidak dikatakan kepadamu. Dia bilang kamu tuh masih di hatinya karena kamu adalah orang yang menurut dia itu sangat dekat. Kamu sangat memahami dia. Dia tuh tidak lupa kamu teman-teman. Cuman sekarang dia tuh punya PR, gimana caranya aku bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Dengan misi seseorang yang lebih baik, otomatis dia akan sibuk bekerja sehingga kesannya kayak dia melupakan kamu. Walaupun dia tuh masih tertarik sama kamu, tapi menurut dia kamu tuh adalah godaan terbesarnya saat ini. Ini orang nggak pengen kamu pergi. Kenapa? Sekalipun dia mungkin yang kayak energinya meninggalkan atau sekarang lagi cuek, tapi ya ada rasa egois ya, bahwa ketika kamu sudah dia miliki, dia nggak pengen kamu pergi dari dia. Dia pengen kamu tuh menunggu. Ya kesannya memang egois, tapi inilah yang terjadi. Sekarang aku akan bukakan bagaimana aura dia ke kamu, bagaimana ketertarikan dia padamu. Teman-teman. Ada hal tersulit yang dia mau katakan kepadamu. Dia takut katakan ini, bahwa dia bilang bahwa untuk saat ini aku terpaksa mengavoidan kamu, aku terpaksa untuk mendiamkan kamu, aku gak bisa membuat kamu tuh dekat dulu dan kita harus berjarak karena aku ingin melihat betapa aku pengen fokus untuk melewati namanya hambatan-hambatan atau rintangan yang ada. Dan jujur teman-teman, dia nih gak tahu sampai kapan dia bisa seperti ini padamu. Dia nih energinya udah nggak punya yang kamu tau nggak sih, kayak ambisi atau apapun itu. Yang dia mau adalah dia menyelesaikan permasalahan finansialnya dulu atau permasalahan hidupnya. Dan jujur ini nggak tahu sampai kapan. Kenapa? Karena dia tipe-tipenya adalah ya udah let it flow aja. Apa sih yang dia harapkan? Dia harapkan ya kamu menjaga hubungan ini. Katanya selama masih belum ada kata-kata putus dari dia, ya kamu tenang-tenang aja dan jangan banyak pikiran. Dan kamu harus siap dengan perubahan yang dia punya. Karena kenapa? Tujuan ke depan dia, walaupun memang endingnya membuat energi tidak nyaman atau sedih, tapi dia di sini pengen fokus kepada growth dan balance, pengen seimbang hidupnya dia.
Jadi aku kayak ngelihat ada kartu stop dan ada kartu abundance. Katanya demi kelangsungan hidupku, mungkin yang kau tidak tahu, aku pengen fokus, aku pengen hidup dengan lebih baik. Nah, ini berlaku buat kalian yang misalnya pacarnya ini atau kekasihnya di sini orang ketiga, teman-teman. Mungkin dia nggak bisa say goodbye sama kamu, gitu. Tapi sekarang dia mau kasih tahu ke kamu bahwa ya kamu tidak perlu menunggu, kayak gitu ya. Nggak perlu menunggu. Kenapa? Ya, memang mungkin kalau untuk energi orang cinta segitiga, ya energinya itu cuma sampai di sini, kayak gitu. Aku mau ngomong aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian energinya bukan cinta segitiga, ya kembali ke kalian atau ke diri masing-masing. Karena aku nggak bisa ngelihat kapan loh dia itu akan kembali berjaya. Ketika dia kembali berjaya kan, otomatis kondisinya di sini pasti hidupnya dia bahagia dan lain-lain. Dan otomatis kan dia bisa memberikan perhatian ke kamu, gitu ya. Kita akan lihat ke depannya ya teman-teman. Ada kartu Page of Cups, ada kartu Queen of Pentacles. Aku lihat dia nggak bisa bergerak banyak untuk saat ini. Dia nggak bisa tiba-tiba datang ke kamu terus kayak, oke, aku mau sama kamu, aku berkomitmen. Itu masih belum bisa, karena semuanya itu masih dalam proses menunggu. Dia di sini tuh nggak main-main teman-teman. Aku kayak ngelihatnya dianya juga di sini tuh bekerja keras untuk apa? Untuk hidupnya. Mungkin kalau untuk ada yang dia punya keluarga, ya dia lagi berjuang untuk membuktikan kepada keluarga bahwa aku tuh oke. Kalau misalnya dia sudah punya anak dengan pasangan syahnya, ya sekarang ya untuk kamu yang orang ketiga, I'm sorry, tapi energinya di sini kayaknya dia pengen membuktikan bahwa dia ini adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, buat kamu yang mungkin lagi pendekatan atau gimana, ya aku say sorry juga bahwa mungkin untuk saat ini bukan saatnya dia ngomong serius. Sorry ya, aku ulang lagi, bukan saatnya dia bisa ngomong serius kepadamu, kayak gitu. Dan untuk orang yang pacaran, kamu masih membutuhkan jeda atau waktu untuk bisa memahami bahwa sekarang konsentrasinya itu lagi kepada masa depannya dia, kayak gitu. Alasan apa sih, kenapa sih dia seperti ini? Pertama, kayak aku ngerasa hidup dia tuh yang kayak gini-gini aja, bosen. Apalagi kan sekarang kita sudah mau mendekati dengan penutupan tahun lah atau apapun itu. Kesannya kok kayak dia ini masih ngestak di posisi atau level begini aja ya. Sementara kayak teman-temannya kayaknya udah lebih banyak beruntung daripada dia. Dan sampai kapan dia di sini hanya untuk melihat kesuksesan orang lain, dan kapan juga dia bisa berubah? Makanya sekarang dia fokus. Apalagi kalau dia seorang pria ya teman-teman. Kamu nggak bisa meminta sesuatu yang dia nggak bisa penuhi. Pasti semua jawabannya insya Allah atau ya lihat nanti. Karena kenapa? Kayak orang yang memang belum bisa merasa hidupnya mapan, dia nggak akan memberikan sebuah janji ke orang lain, gitu ya. Yang aku lihat dari secara mentalnya dia, jujur ini yang ada dalam pikirannya adalah materi dan juga peluang teman-teman. Bahkan dia sangat senang kalau misalnya ada yang ngemodalin dia tiba-tiba dapat orang yang dermawan ngemodalin dia untuk bisa bisa kerja sama atau apapun itu ya. Jadi sekarang aku bisa melihat jawaban dari hubungan kamu yang kelihatannya kembang kempis atau naik turun ya, karena jawabannya seperti ini. Aku juga melihat bahwa kondisi dari dia tuh sepertinya kayak dianya sendiri tuh yang, kalau aku boleh bilang, sangat sulit untuk bisa membuat kamu tuh percaya dan memahami kondisi dia. Pasti kalau misalnya dia jujur sama kamu ya,
Aku tuh kayak ngelihatnya pasti berantem dan sakit hati. Makanya orang ini tuh lebih baik, lebih banyak diam, berharap kamu tuh bisa memahami pikirannya. Even kalau misalnya gini, Kak, kenapa dia nggak ngomong sama aku? Ya gimana mau ngomong sama kamu? Pasti akan jadi salah paham. Apakah kondisi hubungan kalian di sini akan baik pada akhirnya? Oke. Aku sih kayak ngelihatnya gini ya teman-teman. Aku nggak bisa menjanjikan hubungan kalian itu akan kembali normal. Hubungan kalian itu akan kembali normal sampai dia benar-benar sudah tidak ada masalah keuangan atau finansial. Itu yang aku bisa sampaikan ke kamu, karena aku nggak pengen di sini memberikan harapan palsu, ya. Apakah kemungkinan hubungan kalian akan berakhir? Kalau aku lihat enggak, cuman situasinya kayak dia yang lagi nggak mau diganggu. Sampai kapan ini? Ini udah bulan apa ya? Oke, kita hitung aja 3 bulan ke depan. Kapan aja kamu nonton video ini, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya teman-teman. Kalau kamu nggak sabar, bulan depan bisa putus. Ya, bulan depan bisa putus. Tapi kalau kamu bersabar, ya mungkin hubungan ini tuh akan diupayakan sama dia untuk bisa stabil lagi. Cuman memang kamu nggak bisa terlalu banyak menjadi center dalam hidupnya dia. Sorry ya teman-teman. Jadi dia nggak bisa. Kalau aku lihat di sini mungkin dengan mohon maaf banget dia nggak bisa menjadikan kamu center of his life atau her life karena complicated. Yang ada hubungan kalian itu kalau dipaksakan akan semakin memburuk karena hatinya dia lagi pengen fokus sama kehidupannya dulu. Itu. Inilah yang ada dalam pikirannya dia. Dan inilah inisialnya ya. Ada W, C, L, N, M, P, I, P, T, F, B, E, A, Z, O, D, K, S, J, V. Ya teman-teman. Ya, aku cuma bisa saranin ke kalian, ya kalau hubungan kalian tidak kunjung membaik, sebaiknya break dulu. Ya, terima kasih sudah ikut readinganku untuk hari ini. Semoga kalian suka dengan bacaannya. See you next video. I love you. Bye bye. Assalamualaikum.